Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isra Humaira dari kelas Sistem Cerdas Prodi Teknik Komputer jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang rangkuman artikel mengenai jaringan saraf tiruan yang berkaitan dengan sistem pengenalan pola. Artikel yang pertama itu adalah menerapkan jaringan saraf tiruan untuk mengenali pola huruf menggunakan metode perseptron. Nah, artikel ini ditulis oleh Yohanes Pangaribuan dan Masdiana Sagala. Yang pertama, perseptron merupakan salah satu metode pengenalan yang sering digunakan pada sistem jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Kemudian, perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan jenis pola tertentu yang sering dikenal sebagai pemisahan linear. Nah, intinya dari perseptron ini atau jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan memiliki bobot nilai threshold yang dapat disetel. Nah, algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter yang biasanya melalui proses pembelajaran. Kemudian, proses perseptron ini terdiri dari proses pelatihan yang di dalamnya terdiri dari sebuah proses memasukkan contoh huruf, citra-citra, ekstraksi fitur, latihan, dan bobot akhir. Kemudian, proses mengenali huruf yang telah dimasukkan ke dalam sistem terdiri dari proses memasukkan gambar dari tes huruf, pengolahan gambar, hitung jumlah bobot, dan hasil pendahuluan. Kemudian, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah yang menjadi alasan penelitian adalah kemampuan sistem komputer untuk mengenali secara efektif bentuk-bentuk pola dengan menggunakan contoh yang sangat sedikit. Jadi, pada dasarnya sistem komputer memiliki kelemahan karena terhambat oleh jumlah contoh pola yang besar. Atas dasar tersebut, menjadikan para peneliti harus mencari teknik yang dapat meningkatkan kemampuan komputer dalam mengenali dan merepresentasikan sebuah pola. Kemudian, solusi yang ditawarkan adalah salah satu pendekatan yang menunjukkan hasil yang menjanjikan adalah dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, dengan bantuan pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan, komputer mampu mengenali dan merepresentasikan sebuah pola. Jaringan saraf tiruan ini memiliki algoritma pembelajaran perseptron adalah salah satu algoritma yang terpadu atau survived. Kemudian, metode perseptron secara sederhana adalah metode yang melakukan perbaikan bobot-bobotnya pada setiap perulangan satu kali untuk setiap dataset input-outputnya atau epoch. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diterapkan metode jaringan saraf tiruan untuk melakukan pemisahan linear pada setiap pola huruf yang dilatih untuk kemudian melakukan proses pengenalan pola pada huruf-huruf. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tampilan hasil pengenalan pola huruf dengan penyajian nilai terendah dan tertinggi yang akan diterjemahkan sebagai surat yang dikenali oleh sistem. Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah hasil pengenalan oleh perseptron makin tinggi apabila nilai yang dimasukkan semakin identik dengan pola data uji. Dari banyaknya percobaan pengujian pola huruf, algoritma perseptron dapat mengenali pola huruf dengan hasil sebagai berikut. Keberhasilan pengenalan citra masukan untuk huruf kecil sebesar 84,62% dan kegagalan sebesar 15,38% yang masing-masing dilakukan percobaan uji sebanyak 5 kali pengujian per karakter. Kemudian, keberhasilan pengenalan pola citra masukan untuk huruf besar sebesar
92,3% dan kegagalannya sebesar 7,7% dengan percobaan uji sebanyak 5 kali pengujian per karakter. Selanjutnya, artikel yang kedua itu berjudul Pengenalan Pola Karakter Plat Nomor Kendaraan menggunakan Algoritma Momentum Backpropagation Neural Network yang ditulis oleh Doni Avianto. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus terjadi di Indonesia tiap tahunnya. Hal ini membuat kebutuhan akan sistem yang mampu mengidentifikasi kendaraan secara otomatis atau yang sering disebut sistem lalu lintas cerdas yang juga ikut meningkat. Kemudian, solusi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat digunakan antara lain untuk menemukan kendaraan yang dicuri, pembayaran tiket parkir otomatis, dan penindakan para pelanggar lampu merah. Kemampuan utama dari sistem tersebut adalah pengenalan plat kendaraan. Selanjutnya, metode yang dapat ditawarkan adalah pada penelitian ini dapat digunakan metode Momentum Backpropagation Neural Network untuk mengenali karakter dari suatu citra plat kendaraan di Indonesia. Namun, sebelumnya citra plat nomor akan diubah menjadi citra-citra biner. Kemudian, citra biner ini disegmentasi untuk mengisolasi karakter-karakter yang akan dikenali. Nah, tahap terakhir adalah dimensi citra hasil segmentasi akan direduksi menggunakan hard wavelet. Selanjutnya, hasil yang diperoleh adalah uji coba pada penelitian pertama kali melibatkan 276 karakter yang terdiri dari huruf dan angka pada plat nomor kendaraan di Indonesia. Hasil uji coba menunjukkan 268 karakter diantaranya mampu dikenali dengan benar. Dengan kata lain, metode yang digunakan memiliki tingkat akurasi hingga 97,10%. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah mampu melakukan pengenalan pola dengan baik. Hal ini terbukti dari keandalan sistem dalam melakukan segmentasi karakter plat nomor yang akan sangat berpengaruh pada pola selanjutnya, yaitu pengenalan karakter menggunakan jaringan saraf tiruan. Kemudian, selain itu, tahap pengenalan karakter menggunakan algoritma Momentum Backpropagation juga memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah artikel yang ketiga dengan judul Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan pada Pengenalan Pola Larik Sensor Gas Identifikasi Keaslian Minyak Atsirin yang ditulis oleh Fitriyanti, Nurul Fuadi, dan Hernawati. Pada penelitian ini, permasalahan yang menjadi dasar penelitian adalah Indonesia merupakan penghasil minyak nilam terbesar di dunia yang tiap tahunnya memasok 75% kebutuhan dunia. Dikutip dari Hayani 2005. Namun, dalam produksinya, keaslian minyak nilam yang dihasilkan seringkali dicampurkan senyawa lain, misalnya yang umum digunakan sebagai bahan pencampur minyak. Nah, solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pengenalan pola untuk sensor. Penelitian ini menggunakan data sensor gas dari minyak atsiri yang dibedakan menurut pencampurannya dengan senyawa lain. Minyak atsiri merupakan senyawa volatil yang mudah menguap sehingga baik sebagai sampel pengujian performa dari larik sensor dalam pengenalan aroma. Kemudian, selanjutnya adalah metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mempelajari jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa senyawa volatil minyak atsiri dengan berbagai konsentrasi yang merupakan hasil dari keluaran larik sensor gas.
pada penelitian ini dilakukan dengan mencari arsitektur dari backpropagation yang terbaik. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil pengujian terbaik, yaitu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid bipolar. Laju pembelajaran atau learning rate-nya sebesar 0,03 dan menggunakan 5 hidden layer dengan fungsi pelatihan grade descent untuk bobot dan bias digunakan nilai acak. Iterasi terhenti saat sistem jaringan saraf tiruan ini telah memenuhi error terkecil, yaitu sebanyak 1.000 iterasi. Tingkat akurasi dari jaringan saraf tiruan backpropagation yang telah dibangun yaitu sebesar 91,76% dalam mengenali data latih dan mengidentifikasi setiap data uji dengan tingkat akurasi rata-rata sebesar 97,86%. Nah, itulah 3 judul artikel yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.